Ya, pemirsa, kita tiba pada segmen Hot Issue malam hari ini di Suara Anda edisi Kusmilu. Pemirsa, tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi beberapa hari terakhir ini sedang berbenah mempersiapkan deklarasi pasangan Capres-Cawapres Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Deklarasi ini dimaksudkan untuk meneguhkan komitmen PDIP membela kepentingan Wong Cilik. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan ongkos meratakan tanah, membangun mimbar di tengah-tengah tanah kosong? Bukankah butuh biaya yang besar juga? Seberapa efektif deklarasi ini mencapai sasaran mereka? Saya akan berbincang langsung dengan panitia deklarasi dari tim Megapro ini, Bung Arya Bima. Selamat malam. Selamat malam, Bung Arya. Dan sosiolog Bapak Tamrin Amal Tamagola. Pak Tamrin, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya langsung ke Bung Arya aja. Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal perbincangan. Bagaimana sinkronnya nih kalau misalnya tujuannya untuk mendekatkan diri dengan Wong Cilik begitu katakanlah, ada nelayan, ada pemulung dan lain sebagainya di Bantar Gebang begitu. Kalau kemudian kita lihat biayanya, kita lihat persiapan seminggu terakhir ini saya lihat loh, pemerataan tanah beberapa hektar itu kan, kemudian ada pembangunan tenda-tenda, panggung yang besar. Ini kan biayanya besar juga ini, Bung Arya. Ya, sebenarnya berapa sih biayanya sebenarnya? Jangan-jangan lebih besar lagi dari deklarasi pasangan lain, terutama yang di Bandung itu. Oh, saya tidak terlalu perhatian dengan capres lain ya. Yang penting kita melihat dari internal capres-cawapres yang akan mendeklarasikan besok hari Minggu. Yang pertama memang tadi sudah disinggung tentang platform. Sejak 5 tahun oposisi ini, Ibu Megawati dengan PDI Perjuangan melihat cara pandang dari kebijakan pemerintah selalu bagaimana kepentingan-kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil, itu mendapatkan porsi yang lebih daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Dan Pak Prabowo juga mengusung masalah paham atau konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Nah, kita berusaha menjelaskan ini tentunya dari deklarasi besok. Dari sejak awal ya, mulai deklarasi itu ya? Terus kita mulai dari situ, platform ini kita terjemahkan dalam deklarasi rakyat. Jadi rakyat mendeklarasikan pemimpinnya, rakyat mendeklarasikan keinginan presidennya. Nah, Bantar Gebang kita pilih sebagai satu tempat deklarasi dari cara pandang kita. Dari cara pandang kita memang di Bantar Gebang itu sesuatu komunitas kerja yang kita lihat benar-benar para pemulung itu suatu pekerja yang benar-benar ada kebanggaan dirinya sebagai pekerja. Yang kedua ada semangat kegotong royongan. Dan yang ketiga, artinya mewakili Wong Cilik itu tadi lah ya? Ya, itu Wong Cilik yang punya satu kebanggaan kerja, yang ada kegotong royongan, dan satu, dia Wong Cilik yang mempunyai sikap kerja keras di situ. Ya, pemulung itu dari pagi memulung, kemudian kalau siang dia masuk di pabrik kompos ya, pabrik kompos, dan ada beberapa guru pun kalau pagi jadi pengajar, sore jadi pemulung. Jadi di situ adalah ada semangat kerja keras, semangat keindonesiaan. Artinya pengertian Wong Cilik di sini bukan hanya sekedar Wong Cilik yang asal-asalan nggak kerja juga Wong Cilik begitu, tapi tetap punya semangat kerja. Artinya begini, apakah dengan biaya yang besar juga nanti, walaupun di Bantar Gebang tidak masalah? Kalau biaya itu kita ini sulit ya menghitung ya, karena belum dijawab tadi saya katakan. Ya, capeknya dari Jawa Tengah, konsumsinya dari Jawa Barat, panggungnya dibantu oleh Rano Film ya kan. Kemudian DPR RI-nya yang 5.000 ya. Kemudian Bekasi membantu KOR dan yang lain sebagainya. Ini yang membedakan deklarasi ini mungkin dengan deklarasi yang lain, karena kita ini benar kalau orang Jawa bilang bantingan ya. Kalau kita lihat dari deklarasi yang lain, sistemnya hampir sama juga seperti itu, dari daerah juga menyumbang. Tapi total dalam rupiahnya nantinya, kalaupun itu ada dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, DPD masing-masing begitu. Tapi perlu saya luruskan dari Mas ya. Untuk masalah yang kita pakai ini kan tempat transit truk-truk sampah yang memang di situ direncanakan untuk tempat transit. Jadi untuk pengerasan itu bukan dari bagian dari persiapan deklarasi kita. Itu perlu dicatat. Itu bukan dari proyek ini. Kemudian mengapa kita pilih Bantar Gebang lagi ya? Satu, di situ tempat sampah yang mungkin dari beberapa Pemda itu keberatan dulunya. Tetapi di situ yang namanya sampah karena masalah transformasi teknologi itu bisa menjadi kompos. Bahkan di situ disebut taman listrik.
Ya, taman listrik di mana sampah ini dengan transformasi teknologi akan menghasilkan 40 megawatt. Inilah yang disebut mengapa kita komit dengan ekonomi kerakyatan, inilah yang tentunya nanti akan produktif, dikembangkan. Artinya Anda mau bilang bahwa tempat itu adalah tempat produktif sebenarnya. Tempat produktif yang dari rakyat, oleh rakyat.